Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diva Kiko Augusta, NPM 2017 43500 428. Kali ini saya akan menjelaskan tentang masalah penugasan, minimasi, dan maksimasi di set operasional pertemuan ke-8. Contoh masalah minimasi. Sebuah perusahaan kecil mempunyai 4 pekerjaan yang berbeda untuk diselesaikan oleh 4 karyawan. Biaya penugasan seorang karyawan untuk pekerjaan yang berbeda-beda adalah berbeda karena sifat pekerjaannya berbeda-beda. Setiap karyawan mempunyai tingkat keterampilan, pengalaman kerja, dan latar belakang pendidikan serta latihan yang berbeda pula. Sehingga biaya penyelesaian pekerjaan yang sama oleh para karyawan yang berlainan juga berbeda. Bagaimana menugaskan keempat karyawan untuk mengerjakan 4 tugas agar total biaya minimum? Berikut adalah tabelnya. Tabel biaya dalam ribuan rupiah. Karyawan A, pekerjaan 1, Rp 150.000. Kemudian karyawan A dengan pekerjaan kedua, Rp 200.000. Kemudian karyawan A dengan pekerjaan ketiga, Rp 180.000. Dan karyawan A dengan pekerjaan keempat, Rp 220.000. Sedangkan karyawan B dengan pekerjaan 1, Rp 140.000. Dan karyawan B dengan pekerjaan 2, 160.000. Karyawan B dengan pekerjaan 3 itu 210.000. Dan karyawan B dengan pekerjaan 4 yaitu 170.000. Karyawan C dengan pekerjaan 1 itu 250.000. Karyawan C dengan pekerjaan 2 200.000. Karyawan C dengan pekerjaan 3 230.000. Karyawan C dengan pekerjaan 4 200.000. Karyawan D dengan pekerjaan 1 170.000. Karyawan D dengan pekerjaan 2 180.000. Karyawan D dengan pekerjaan 3 180.000. Karyawan D dengan pekerjaan 4 160.000. Ya. Kemudian berarti kita mulai dengan langkah pertama. Langkah 1 yaitu menyusun tabel biaya tersebut, yaitu seperti berikut. Nah, langkah kedua, kita mengurangkan nilai dari setiap baris dengan nilai terkecil. Contoh di baris ke 1 yang A ini, nilai terkecilnya kita ambil 150. Semuanya dikurangi oleh 150. Ini dikurang 150, 0. 200 dikurang 150, 50. 180 dikurang 180 dikurang 150 sama dengan 30. Dan 220 dikurangi 150 itu 70. Kemudian yang B, baris B ini, yang paling kecil di antara ini adalah 140. Berarti semuanya dikurangi 140. 140 dikurang 140, 0. 160 dikurang 140, 20. 210 dikurang 140, 70. Dan 170 dikurang 140 sama dengan 30. Kemudian yang C, kita lihat nilai yang terkecil adalah 200. Berarti 250 dikurang 200 sama dengan 50. 200 dikurang 200, 0. 230 dikurang 200, 30. Dan 200 dikurang 200, 0. Kemudian pada baris D, yang nilai terkecil adalah 160. Berarti 170 dikurang 160, 10. 180 dikurang 160, 20. 180 dikurang 160, 20. Dan 160 dikurang 160, 0. Kemudian langkah ketiga, diperiksa apakah setiap kolom mempunyai nilai 0. Apabila ada yang belum,
ditentukan nilai terkecil kolom tersebut, kemudian nilai kolom tersebut dikurangi dengan nilai terkecil. Contohnya berarti yang belum ada 0 itu yang pekerjaan 3 karyawan C, yang ini. Kemudian kita cari nilai terkecil. Nilai terkecilnya adalah 20. Berarti 30 dikurang 20 sama dengan 10. 70 dikurang 20, 50. 30 dikurang 20, 10. Dan 20 dikurang 20, 0. Nah, kita berarti di baris ini kita sudah menemukan angka 0. Berarti setiap kolom mempunyai nilai 0. Kemudian langkah keempat, menentukan penugasan optimum. Praktisnya adalah melakukan tes optimalisasi dengan menutup semua nilai 0 dengan menggunakan garis vertikal atau horizontal seminimal mungkin. Yang pertama adalah kita buat garis ke bawah untuk menutup 0 ini. Yang dua. Kemudian yang ke baris ini, baris yang C, kita tutup dengan garis ke samping, dan baris yang D juga yang ada 0 ini ditutup dengan garis. Kemudian langkah kelima, merevisi tabel jika jumlah garis belum sama dengan jumlah assignment atau assignee. Jumlah assignment atau assignee kita adalah 4. Nah, ini garisnya hanya ada 3. Berarti ditentukan nilai terkecil yang tidak tertutup garis, lalu semua nilai yang tidak tertutup garis dikurangkan dengan nilai terkecil tersebut, dan nilai yang tertutup 2 garis ditambahkan dengan nilai terkecil tersebut. Nah, nilai terkecil yang tidak tertutup garis adalah 10. Nah, berarti yang tidak tertutup garis ini kita kurangkan dengan 10. 50 dikurang 10, 40. 10 dikurang 10, 0. 70 dikurang 10, 60. Dan 10 dikurang 20 dikurang 10, 10. 50 dikurang 10, 40. Dan 30 dikurang 10, 20. Ini hasilnya. Kemudian yang tadinya tertutup garis kita tambahkan menjadi nilai yang tertutup 2 garis ditambahkan dengan nilai terkecil tersebut. Nilai terkecil tersebut tadi adalah 10. Berarti yang tadi nilainya 50 ditambah 10 jadi 60. Yang ini yang tertutup 2 garis ini berarti satu lagi yang tadi 10 ditambah 10 jadi 20. Ini yang ditambahin. Kemudian kita mengulangi langkah keempat, yaitu dengan menutup semua nilai 0 dengan menggunakan garis vertikal atau horizontal. Ya, ini berarti tambahan garisnya yang ini, yang A ke samping kanan. Berarti kita sudah memiliki 4 garis. Jadi, penugasan optimum adalah karyawan A mengerjakan pekerjaan 3 dengan biaya 180. Karyawan B mengerjakan pekerjaan 1 dengan biaya 140. Sedangkan karyawan C mengerjakan pekerjaan 2 dengan biaya 200, dan karyawan D mengerjakan pekerjaan 4 dengan biaya 680. Jadi total biayanya adalah 680.
Eh, Kemudian contoh masalah maksimasi. Dalam masalah maksimasi, elemen-elemen matriks menunjukkan keuntungan seperti berikut. Karyawan A dengan pekerjaan 1 1000, karyawan A dengan pekerjaan 2 1200, karyawan A dengan pekerjaan 3 1000, karyawan A dengan pekerjaan 4 800, karyawan A dengan pekerjaan 5 1500. Karyawan B dengan pekerjaan 1 1400, karyawan B dengan pekerjaan 2 1000, karyawan B dengan pekerjaan 3 900, karyawan B dengan pekerjaan 4 1500, karyawan B dengan pekerjaan 5 1300, karyawan C dengan pekerjaan 1 900, karyawan C dengan pekerjaan 2 800, karyawan C dengan pekerjaan 3 700, karyawan C dengan pekerjaan 4 800, dan karyawan C dengan pekerjaan 5 1200. Karyawan D dengan pekerjaan 1 1300, karyawan D dengan pekerjaan 2 1500, karyawan D dengan pekerjaan 3 800, karyawan D dengan pekerjaan 4 1600, karyawan D dengan pekerjaan 5 1100, dan karyawan E dengan pekerjaan 1 1000, karyawan E dengan pekerjaan 2 1300, karyawan E dengan pekerjaan 3 1400, karyawan E dengan pekerjaan 4 1100, dan karyawan E dengan pekerjaan 5 1300. Yaitu langkah pertama yang harus kita lakukan adalah seluruh elemen baris dikurangi dengan nilai maksimum baris tersebut. Hasilnya adalah matrix of opportunity loss yang sebenarnya bernilai negatif. Kita lihat di sini nilai maksimumnya. Berarti ini dikurang 1500. Hasilnya seperti ini. Jadi dikurang dengan nilai-nilai yang maksimum. Kemudian langkah kedua adalah minimumkan opportunity loss dengan mengurangi seluruh elemen dalam setiap kolom yang belum ada nolnya dengan elemen terkecil pada kolom. Jadi elemen yang belum ada nolnya, contoh ini kita kurangkan dengan yang paling kecil, nilai paling kecil. Kolom ini yang paling kecil adalah 100, berarti semuanya dikurang 100 dan kita dapatkan 0 di sini. Dan juga di sini belum ada 0, yang paling kecil 100. Kita pulangkan 100 yang kita dapatkan 0 di sini. Kemudian yang ini juga belum ada 0, yang paling kecil ada 300, berarti yang kita dapatkan di sini 300 dikali 300 0. Oke. Kemudian langkah ketiga menutup semua nilai 0 dengan menggunakan garis vertikal atau horizontal seminimal mungkin. Dapat dilihat bahwa seluruh elemen 0 baru dapat dihimpit oleh 4 garis. Nah, berikut adalah tabelnya seperti ini. Kemudian merevisi metrik dengan mengurangi elemen yang tidak tertutup garis dengan nilai terkecil dari elemen yang tidak tertutup garis dan menambahkan elemen yang tertutup 2 garis dengan elemen terkecil yang tidak tertutup garis. Yaitu di sini elemen nilai terkecilnya adalah 200. Berarti semuanya yang tidak tertutup garis kita kurangkan dengan 200. Ya, hasilnya seperti ini. Dan juga yang menambahkan elemen yang tertutup 2 garis. Ini tertutup 2 garis. Kita tambahkan dengan 400
kita tambahkan dengan 200 jadi 400 di sini, dan juga yang ini yang tertutup 2 garis kita tambahkan 500 ditambah 200 jadi 700, dan yang 0 nih tertutup 2 garis juga kita tambahkan menjadi 200. Oke, kemudian langkah kelima, ulangi langkah ketiga dengan menutup semua nilai 0 dengan menggunakan garis vertikal atau horizontal. Jadi yang ada nilai 0 ini kita tutup dengan garis vertikal dan horizontal. Nah, berikut adalah penugasan yang optimal, yaitu penugasan alternatif 1. Karyawan A mengerjakan pekerjaan 2 dengan keuntungan 1.200 dan karyawan B mengerjakan pekerjaan 1 dengan keuntungan 1.400. Karyawan C mengerjakan pekerjaan 5 dengan keuntungan 1.200. Karyawan D dengan pekerjaan 4 sama dengan 1.600, dan karyawan E dengan pekerjaan 3 sama dengan 1.400. Jadi totalnya adalah 6.800. Dan penugasan alternatif yaitu alternatif kedua. Bisa juga karyawan A mengerjakan pekerjaan 5 dengan biaya keuntungan 1.500 dan B mengerjakan pekerjaan 4 yaitu 1.500, dan C mengerjakan pekerjaan 1 dengan keuntungan 900. Karyawan D mengerjakan pekerjaan 2 dengan keuntungan 1.500 dan karyawan E mengerjakan pekerjaan 3 dengan keuntungan 1.400. Totalnya sama, yaitu 6.800. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.